hari ini Pak Husni kesempatan untuk menyampaikan materi berikutnya. Kalau kemarin kita bahas tentang masa prasejarah di mana manusia belum mengenal tulisan, maka untuk materi sekarang adalah kita akan coba mencari tahu bagaimana masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, kebetulan ini saya ada di lokasi situs yang sangat terkenal di Jawa Barat. Ini situs peninggalan dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Nah, untuk kita tahu, ayo kita akan lihat peninggalannya seperti apa. Kita akan masuk ya. Nah, kita udah ada di prasasti kebun kopi. Apa itu prasasti? Nanti kita akan lihat di dalam ya. Oke, yuk kita ke dalam. Ajaran Buddha. Kalau Tarumanegara kan merupakan kerajaan Hindu awal. Kalau ini Tarumanegara. Ini sebagai bukti ini merupakan prasasti kejayaan Tarumanegara. Ya, di sini ada sebuah tulisan. Enggak jelas Ya. Jaya Pisalasa Hastina Airapata Tibatidam Padat Payam. Jadi di sini nampak sepasang tapak kaki gajah yang seperti Airawata, yaitu gajah penguasa di negeri Taruma yang agung, dalam dan bijaksana. Nah, itu. Dan secara mitologi Hindu, Airawata ya menurut orang-orang yang menganut tentang ajaran Hindu itu seperti tunggangannya Batara Indra. Yang jelas ini menceritakan gajah bahwa pada masa berjaya Purnawarman dijadikan salah satu kendaraannya itu gajah putih yang bernama Airawata. Jadi letak prasasti ini memang masih di tempat aslinya semenjak ditemukan sampai kondisi sampai sekarang. Pindah ya, belum. Oh, ya, kan. Pak, ini tulisannya dari kanan ke kiri apa kiri ke kanan? Dari sini. Oh, dari sini ke Iya. sini. Pahlawan. Berupa lawa, bahasanya Sanskerta Mungkin karena ya. memang faktor alam dan juga faktor usia juga tulisan-tulisan tersebut memang sebagian sudah terkelupas. Karena kalau kita lihat dari uji karbon, prasasti-prasasti Tarumanegara itu sudah mencapai usia 1.700 tahun. Nah, bagian-bagian dari prasasti ini sebagai bukti-bukti sejarah memang wilayah sini pada masa lalu dijadikan sebagai pusat perdagangan atau pemerintahan. Jadi banyak temuan-temuan lain yang merupakan tempat peribadatan dengan media menhir, contohnya yang sudah. Kemudian ada batu datar sebelah sana yang merupakan tempat meditasi. Oh, itu yang Nah, itu. di sini pun ditemukan struktur di kawasan ini yang memang belum diekskavasi di kawasan ini. Jadi ada struktur di dalam tanah itu yang merupakan tanda bahwa memang pemukiman dulu terjadi di sekitar sini. Berarti ini mungkin Pusat pemerintahan awal sebelum berkembang menjelajah wilayah-wilayah lain. Cuma memang yang jadi pertanyaan pada masa itu di mana titik keraton Tarumanegara. Jadi menurut beberapa ahli di masa kerajaan tersebut tidak memerlukan sebuah keraton karena dia untuk mencapai titik keemasannya bukan ditandai dengan sebuah keraton, melainkan dia sudah memajukan suatu wilayah pindah ke wilayah lain untuk dimajukan kembali. Jadi yang termasuk lingkar dalam atau titik pusat Tarumanegara ini yang sekarang menjadi Bogor, Banten, Cirebon, wilayah DKI Jakarta itu lingkar dalam kekuasaan Raja Purnawarman. Sedangkan yang termasuk lingkar luarnya yaitu Nusantara yang disebut Tatar Pasundan, termasuk Cina, Thailand, India itu dulu salah satu Nusantara. Juga bahkan pada abad ke-7 ke-8 dari kerajaan Tarumanegara sampai mengutus ke negara Cina untuk menagih upeti. Jadi di wilayah-wilayah sana itu ada di bawah kekuasaan raja-raja. Berarti sampai ekspansinya sampai sampai ke Cina. Sampai ke Cina. Bahkan salah satu bukti India pun ada di wilayah kekuasaannya. Di sana pun ada situs Tarumanegara yang ada di India Selatan.
berkaitan dengan lain. Jadi di Kampung Muara ini memang kenapa dulu ada pusat pemerintahan? Kalau kita lihat secara letak geografis, memang sangat mendukung dengan lingkungannya. Jadi ada aliran sungainya, sungai salah satu transportasi dan juga sumber kehidupan untuk menghubungkan, untuk perdagangan, yaitu dulu sebagai jalur utama satu-satunya sungai. Jadi ada Sungai Ciaruten, Sungai Cianten, Sungai Cisadane yang menuju ke laut, ke pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di pesisir pantai. Berarti memang masyarakat kita di zaman itu peradabannya sudah tinggi. Sudah tinggi. Sudah Jadi pusat sampai peradaban itu mancanegara, memang Pak, yang sekarang menjadi daerah Jawa Barat. Itu merupakan pusat peradaban dunia. Berdasarkan situs-situs yang tersebar di Jawa Barat, memang semua situs-situs yang tertua di dunia. Contohnya dari prasasti aja hanya dari masa Tarumanegara yang tua. Kemudian dilihat dari situs bangunan-bangunan zaman megalitik seperti Gunung Padang, Cianjur. Nah, itu sudah melebihi usianya daripada piramid Mesir kuno. Oh, informasinya bagus. Jadi itu buat kita nanti untuk materi berikutnya. Jadi nyambung terus aja Pak. Dari mulai kemarin mungkin materi sebelumnya kan kalau di kelas 10 kami pertama kemarin masa prasejarah. Prasejarah itu kan masa Neolitik, Ya. Paleolitik, Megalitik. Ya. Nah sekarang lanjut, berarti kan kemarin orang-orang Indonesia itu mulai ada hubungan internasional. Ya, sebelum dengan sejarah bahasa itu kan India. kita mempelajari tentang masa-masa peradaban sebelum berkembangnya huruf-huruf seperti Pallawa ini. Sekarang Hindu-Buddha. Nah, Hindu-Buddha. ini Hindu-Buddha. Berarti untuk membuktikan kalau kerajaan Tarumanegara itu agamanya termasuk agama Hindu atau Buddha nih Pak? Hindu awal, ya. iya. Cuma memang sebelum berkembangnya agama Hindu pun di Nusantara ini sudah menganut ajaran animisme, dinamisme. Masuknya Hindu-Buddha itu abad ke-7-8. Setelah istilahnya para pengrajin dari India masuk ke tanah Jawa itu membuat arca-arca seperti Wisnu, Siwa itu dijadikan sebagai mediator untuk melakukan upacara persembahan. Untuk tempat peribadatan, pendopo bangunan. Kalau peribadatan orang dulu yang jelas masa prasejarah itu menggunakan dengan media menhir ataupun Mungkin tempat ibadah, mungkin bentuk bangunan kayak bentuk bangunan. semacam candi gitu Iya. kan ya. Cuman yang tersisa segini. Begini, belum ada temuan lagi. Ada temuan pun adanya di bawah batu itu dulu posisinya ada di atas karena memang erosi, perubahan zaman, olahan manusia jadi jatuh. Jadi zaman prasejarah megalitik. Megalitik kan ada di atas batu, bahkan ada beberapa pendapat ini karena orang itu mempunyai kesaktian. Ini kan bekas lutut ini. Oke, anak-anakku, ini salah satu budaya megalitik yang rupanya orang-orang zaman dulu menggunakan tempat ini. Tadi disampaikan oleh Bapak Gandhi, ini adalah tempatnya untuk semedi. Ya, ini tempatnya. Jadi memang banyak zaman-zaman megalit. Iya. Ini ditemukan peralatan-peralatan dari batu yang batunya itu besar-besar. Jadi itu untuk kepercayaan mereka. Yang ini juga dulunya di situ bawah. Di bawah. Karena banyak kepentingan ya anak sekolah, kita harus cari titik yang aman, diajukan dan dipindahkan. Slowly. Oke. Yang Muara Cianten juga kalau pas sudah pelaksananya pasti rame Pak dari mana-mana, lihat. Ini aja 2 bulan Pak prosesnya. Ini dari Nariknya doang. wah, dari bawah ke sini. Iya. Dengan menggunakan alat manual katro begini Pak. Melibatkan sekitar 100 orang tenaga kerja. Prasasti dari 7 prasasti Purnawarman. Pertanyaan silakan.
Bahasanya bahasa Sanskerta. Ada di Pamulang. Kalau kita juga di sini mah kan udah kita toilet nggak ada. Kalau di sana yang di atas kita sudah jadi di antara ketujuh prasasti Tarumanegara ini yang pertama dibuat oleh Purnawarman. Tulisannya jelas banget. Masih jelas. Pikranta Sapanipateh Sri Mata Purnawarmana Tarumanagaran Rasa Pisnori Papadat Payam. Jadi ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman. Itu raja di negeri Taruma yang gagah berani di dunia. Jadi beliau adalah sebagai raja dunia, penguasa dunia. Kondisi prasasti dulu memang ditemukan di sungai pada tahun 1683 oleh N.W. Hopperman dan dilaporkan ke pemerintah setempat bahwa ini salah satu prasasti yang harus diamankan. Nah, kemudian di tahun 1970-an banyak orang-orang datang melakukan penelitian. Nah, tahun 1981 melalui proses pengajuan yang cukup panjang memang dan baru dilaksanakan tahun 1981 pemindahan prasasti Ciaruten yang dulunya di sungai sekarang sudah berada di tempat yang lebih aman. Bisa dibayangkan teknologi waktu itu yang digunakan untuk nulis ini loh. Nah. Apakah pakai tatah alat ukir? Nggak mungkin dong. Kayaknya ini pun untuk bikin lengkungan tapak kaki ini agak sulit nih. Nah ini ahli ukir yang paling profesional pun agak susah kalau zaman sekarang. Jadi yang mungkin salah satu keajaiban juga ya. Iya. Kalau zaman dulu mungkin masih memiliki ilmu-ilmu Percaya Mbak ya. Iya, jadi memang dengan kekuatan natural spiritual yang melakukan sesuatu kegiatan cuma buat budaya itu tidak sembarangan, walaupun memang dengan temuan-temuan alat pada masa itu hanya alat batu yang dipakai. Kenapa hasilnya seperti itu kalau tidak menggunakan secara kekuatan? Dan batu dipanaskan nggak bisa. Makanya kita ajukan kepada pemerintah karena waktu di sungai masyarakat ataupun para pengunjung belum mengenal dengan namanya undang-undang perlindungan mengenai tentang cagar budaya. Jadi ada terjadi pahatan-pahatan tahun 1960, 1955, 66 itu ada terjadi vandalisme karena memang belum ditetapkan dan belum dipasang papan-papan informasi larangan mengenai tentang prasasti Ciaruten. Ada bekas ini ada anak SMA. SMA. Jadi keluar undang-undang ya. Keluar undang-undang cagar budaya itu tahun 1992 ditetapkan dengan hukum-hukum. Stempel nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. di apa nih nggak mungkin kayaknya. Jadi kenapa Purnawarman atau raja-raja lain meninggalkan jejak? Ikutilah jejak dia, kepemimpinan dia, cara membangun bangsa dan negara. Semuanya udah jelas banget tadi materi kita. Ini peninggalan dari Raja Purnawarman, itu adalah tapak kaki Raja Purnawarman yang mungkin bisa kita bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sekarang ini. Jadi itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjuang, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
manusia purba sudah mengenal kepercayaan, akhirnya dia juga mudah mulai mengenal hubungan dengan masyarakat luar negeri. Jadi pada saat itu manusia purba karena udah berhubungan dengan orang-orang Indonesia, akhirnya pada saat itu orang-orang Indonesia mulai tertarik dengan kebudayaan bangsa luar negeri nih, terutama bangsa India. Nah, masyarakat Indonesia yang pada saat itu berkepercayaan dengan animisme, dinamisme, PR nih buat kalian, cari tahu ya animisme, dinamisme. Pada saat itu orang-orang purba kemudian tertarik untuk ikut agama Hindu maupun Buddha. Nah, setelah mereka tertarik, akhirnya mereka kebudayaan dari India ini, agama Hindu Buddha ini, akhirnya masyarakat Indonesia menganut. Kalian cari tahu seperti apa lahirnya agama Hindu maupun agama Buddha, sehingga kemudian nanti bagaimana penyebarannya ke Indonesia, sehingga orang-orang Indonesia waktu itu memeluk agama Hindu Buddha. Saya pengen kalian mencari tahunya. Oke ya, baterainya habis, jadi nggak bisa lama-lama. Oke ya, tugasnya itu kerjakan. Terima kasih.